Kalau dasar Alkitabiahnya, kalau Katolik itu menurut kami itu ibaratnya para imam itu kak, pastor, biarawan, biarawati. Kalau di Protestan itu siapa lah itu kak? Gitu. Ada yang tidak menikah demi kerajaan surga gitu. Siapa di Ya ada Protestan? ada hamba-hamba Tuhan yang menginjili ke pelosok-pelosok, mereka nggak mau nikah. Ya enggak apa-apa. Itu karena kerajaan Allah berarti. Mereka memutuskan dirinya untuk melayani Tuhan. Saya dari Katolik kak, Katolik paroki mana? Paroki Gembala yang Baik Lu Pagam, Kuskupan Agung Medan. Lo tanya apa? Aku mau nanya, Kalau kamu keluar dari aplikasi, saya nggak bisa dengar suara kamu. dengar kak? Ya, sekarang udah dengar. Tadi waktu keluar dari aplikasi, saya nggak bisa dengar. Oh, Soalnya, saya mau tanya pada ayat bagian apa? ayat 12 kak. Coba kakak bacakan. Aku Berapa? nggak- Berapa? Matius 19 ayat 12 kak. Matius 19 ayat 12. Tentang apa itu? Bisa kakak baca. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerima. Apa yang tanya dari ayat ini? Jadi kak, kalau dasar Alkitabiahnya, kalau Katolik itu menurut kami itu ibaratnya para imam itu kak, pastor, biarawan, biarawati. Kalau di Protestan itu siapa lah itu kak? Gitu. Ada yang tidak menikah demi kerajaan surga gitu. Siapa Ya di Protestan? ada hamba-hamba Tuhan yang menginjili ke pelosok-pelosok, mereka nggak mau nikah. Ya enggak apa-apa. Itu karena kerajaan Allah berarti. Mereka memutuskan dirinya untuk melayani Tuhan. Kalau saya misalnya saya nggak mau menikah, saya mau melayani Tuhan aja, ya saya nggak menikah kan karena kerajaan Allah. Gitu. Berarti kakak juga mengakui lah bahwasanya orang yang tidak menikah juga ibaratnya apa? Sempurna juga di mata Allah gitu. Ya sempurna, nggak ada paksaan buat menikah. Beranak cuculah penuhilah seluruh bumi itu ayat kepada Adam dan Hawa ketika dunia belum punya apa-apa. Sekarang dunia udah penuh. Iya betul kak. Karena ada juga teman-teman bilang kan itu ayatnya di dalam Kejadian itu penuhilah bumi gitu kak. Seolah-olah yang tidak menikah nggak sempurna gitu kak. Nggak menikah, nggak sempurna. Yesus aja nggak menikah. Lalu Iya. nggak sempurna Yesus. Paulus aja nggak nikah. Apakah Paulus nggak sempurna? Gitu ya, salah itu. Oke, mungkin itu ya. Salve kak. Oke ya, tuh berkati. Itu ya, jadi hati-hati menarik kesimpulan. Makan siapa nih? Halo? Shalom Bang. Shalom Kak Elia. Perempuan, tapi suara Cowok. laki-laki, silakan. Mau tanya tentang ini jalur kenabian yang hanya dari bangsa Israel itu penjelasannya ada nggak Kak? Iya, para nabi itu kan bernubuat buat bangsa Israel. Maka Tuhan bangkitkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Karena nabi itu dia juga adalah bagian dari yang diurapi. Untuk mengambil bagian di dalam apa? Melihat apa yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Begitu. Paham. Kalau untuk ayatnya di Alkitab itu ada nggak ya?
Maksudnya yang kayak mendeskripsikan jelas gitu. Kitab para nabi, Tuhan Yesus mengatakan kitab para nabi. Nah, sekarang saya katakan, bentar ya. Kisah Rasul 7 ayat 37. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibagikan Allahmu dari antara saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu itu berarti saudara-saudaranya siapa? Ya, saudara-saudaranya Israel. Israel dari saudaranya Musa dong, Iya, yang Musa. adalah Lewi. Yes. Berarti saudaranya Lewi itu siapa? Ya, Yehuda dan lain-lain, semuanya suku-suku yang lainnya. Itu dari 12 bangsa Israel. Karena Allah itu memberi janji kepada Israel itu pada mulanya. Maka diangkat ia dari Israel itu. Dia memberi janji kepada bangsa ini, maka diambil ya dari bangsa ini, bukan dari luar. Gitu. oke, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Silakan, siapa ini? Kamera. Halo Kak. Ya, silakan. Jadi Kak, saya ini kan teologi lagi. Langsung ke pertanyaan aja, Bu. Apa yang mau ditanya? Kenapa sih? Gimana? Ada yang mau ditanya? Halo? Turun dia. Ya udahlah ya.